Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Febri Sandi Gumilang, guru SDN Keterus 1 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah yang ada pada materi kelas 5 semester 1 bab 4. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu memahami makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua adalah menjelaskan arti zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Jadi, judul pembelajaran pada hari ini adalah mengenal zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Tentunya anak-anak tahu bahwasanya pengertian zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan yang berhak menerimanya. Sedangkan infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk membantu banyak orang, seperti orang miskin, fakir, kaum duafa, yatim, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari sedekah adalah sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti adalah benar, yakni pemberian harta secara sukarela kepada seseorang atau lembaga yang membutuhkan sedekah tersebut. Sedangkan hadiah adalah pemberian tanpa biaya kepada seseorang ataupun organisasi dan tidak mengharapkan imbalan atau jasa atas hadiah yang telah kita sampaikan. Terus bagaimana sih hukumnya mengenai dari zakat? Kalau zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Yang mana syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang muslim. Sedangkan hukum dari infak adalah tidak memiliki nisab, jadi dapat diberikan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau lebih pada saat ia kelebihan rezeki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau berpenghasilan sedikit. Sedangkan hukum dari sedekah dan hadiah itu tidak wajib. Namun, jika Anda mampu untuk menghasilkan banyak uang, maka segera tunaikanlah untuk membayar zakat, melakukan infak, sedekah, ataupun hadiah. Karena kalau kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan memberikan sesuatu kepada kita yang berlebih-lebih, terutama bagi orang-orang yang benar-benar memiliki kekayaan yang lebih atau memiliki harta yang melimpah ruah, sedangkan kita sisihkan sebagian dari rezeki yang kita punya, kita amalkan, kita salurkan kepada orang lain. Syarat wajib zakat. Ya. Jadi dalam melakukan zakat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim. Yang pertama, tentunya yang wajib
melakukan zakat adalah orang yang beragama Islam. Artinya, selain Islam tidak wajib untuk zakat. Hanya orang-orang yang beragama Islam wajib zakat. Pastinya sudah ada ketentuannya seperti itu. Yang kedua, baligh, yang mana usia dewasa. Baligh biasanya menurut kitab fikih, anak berusia 9 tahun atau 10 tahun ke atas bisa dikatakan dengan baligh. Atau dalam kondisi biologisnya, anak perempuan misalnya, kalau dia sudah haid, mengeluarkan darah tiap bulannya, maka anak itu bisa tergolong sudah dewasa. Sedangkan untuk anak laki-laki, tanda-tanda biologisnya, baligh adalah ketika anak sudah pernah bermimpi basah atau mengeluarkan air berupa cairan putih ketika bangun tidur dan tidak berbau pesing. Itulah yang tanda-tanda dari anak itu sudah baligh. Yang selanjutnya adalah harus milik hartanya sendiri. Ya. Jadi berasal dari hartanya sendiri, bukan harta dari orang lain. Orang yang wajib zakat berasal dari harta yang dimilikinya sendiri, bukan merupakan harta dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu tentunya berakal sehat. Jadi orang kalau tidak sehat tentunya tidak bisa melakukan zakat. Jadi orang yang gila bukan termasuk rukun dari zakat tersebut. Selanjutnya adalah merdeka. Jadi mereka yang tidak diperbudak atau tidak hidup dengan orang lain, itu adalah orang yang wajib untuk zakat. Sedangkan orang yang masih dalam keadaan kondisi budak, dia tidak wajib berzakat. Selanjutnya yaitu mencapai nisab. Jadi zakat yang kita ketahui dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mah. Yang mana zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan diri kita dengan kita melakukan puasa terlebih dahulu dan membayar zakat dimulai dari awal bulan Ramadan hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Afdolul waktu yang paling tepat untuk membayar zakat fitrah adalah ketika malam hari atau malam takbiran sebelum pelaksanaan sholat Id. Adapun yang dibayarkan adalah berupa bahan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Misalnya kita memakan nasi, ya yang kita zakatkan nasi. Kalau kita memakan gandum, ya kita zakatkan gandum. Nisabnya berapa ukurannya? Yaitu 3 sok, atau ulama Indonesia bersepakat yaitu 2,8 gram, atau lebih sempurnanya kita bulatkan menjadi 3 kilogram. Ya. Yang selanjutnya zakat mal. Zakat mal itu ada ketentuannya.
ada nisabnya sendiri, yaitu 2,5%, atau nisabnya apabila ukurannya emas, yaitu 85 gram, itu sudah mencapai 1 nisab. Jadi menunggu syarat yang kedua, yaitu haul, menunggu waktunya 1 tahun lamanya. Kalau sudah mencapai 1 tahun, maka sudah wajib dikatakan orang itu untuk melakukan zakat mal. Jadi zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta kita dari segala kotoran-kotoran yang melekat pada harta kita. Bisa berupa uang tabungan, harta emas-emasan, pertanian, peternakan, yang semuanya ada nisabnya sendiri-sendiri. Adapun jenis-jenis zakat. Jenis zakat ada 2 seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Ya, zakat mal itu adalah zakat untuk membersihkan harta kita yang memiliki nisab atau ukuran yang dikeluarkan dalam 1 tahun. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan untuk membersihkan diri kita dari segala kotoran yang melekat pada diri kita, berupa bahan makanan pokok sebesar 2,5 kilogram. Nisabnya ini zakat mal adalah 85 gram untuk emas, sedangkan perak 592 gram. Ya. Sedangkan untuk perniagaan, tabungan, dan lain sebagainya itu setara dengan nisabnya emas. Sedangkan hasil pertanian itu sebesar 527 kilogram beras. Ya. Untuk perhitungan zakatnya, jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Berikut ada contoh perhitungan zakat. Yang pertama yaitu zakat mal, yaitu 2,5% dari nilai harta yang sudah mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Sedangkan zakat fitrah, yaitu 1 sok atau 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa, atau dalam ketentuan MUI, yaitu sebesar 3 kilogram. Untuk penyaluran zakat, zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan; miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya; yang ketiga yaitu amil zakat, orang yang bertugas dalam mengelola zakat; yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam; yang kelima riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri; yang keenam gharim, orang yang terlilit hutang; yang ketujuh fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah; yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Manfaat dari zakat itu sendiri, yaitu zakat sangat banyak memiliki manfaat. Di antaranya dapat membersihkan harta dan mensucikan diri kita. Kita juga bisa membantu berbagi kepada fakir miskin dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya kita bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial dan memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada hari ini saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat untuk diri Bapak pribadi dan umumnya kepada anak-anak semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.